Ini adalah sebuah kehamilan pada usia 35 minggu di mana kasus ini baru dirujuk dalam kondisi kehamilan sudah trimester ketiga dengan gambaran celah bibir, gusi, dan celah langit-langit. Ini kita lihat sampai masuk ke dalam. Jadi kalau bahasa Latin dari istilahnya adalah labio itu bibir, gnato itu gusi, palato itu artinya langit-langit atau pelits ya, palatum. Cisis itu artinya celah. Jadi istilahnya ini adalah labio, gnato, palato, cisis. Dan terlihat ini pada salah satu sisi unilateral, tapi ini celahnya sampai ke dalam. Jadi ya kita mesti mengedukasi nanti tindakan rekonstruksi oleh bedah plastik ya, bedah plastik rekonstruksi atau mungkin bedah mulut rekonstruksi itu akan mencoba untuk merekonstruksi kondisi celah bibir yang cukup dalam seperti ini. Biasanya setelah nanti usia bayi 10 bulan, beratnya 10 kilo, istilahnya namanya rule of 10. Tapi ada baiknya bila sebelum bayi ini lahir kita sudah konsulkan dulu ke dokter bedah plastik atau dokter bedah mulut untuk kita mintakan sekedar sarannya. Jadi si ibunya juga bersiap-siap untuk mengasuh bayi ini, bagaimana meminumkan ASI-nya, mesti pakai sendok atau pakai selang. Karena tidak boleh kesedak ya, tersedak masuk ke dalam kerongkongan ya, atau tenggorokan itu saluran makan, kerongkongan saluran napas. Supaya tidak terjadi aspirasi dari saat dia minum ASI, itu bahaya sekali, bisa tersedak. Begitu masuk paru-paru fatal. Itu yang harus kita edukasi sampai dia mencukupi beratnya untuk dilakukan tindakan koreksi bedah plastik. Nah sekarang penyebabnya kenapa? Umumnya memang karena defisiensi nutrisi vitamin mineral ya dari awal-awal masa embrio yang menjadi katalisator percepatan gagalnya menutup tulang gusinya ini atau tulang langit-langitnya. Ya inilah pentingnya sejak awal dia sudah mengkonsumsi vitamin mineral yang benar ya. Jadi makanya begitu awal hamil harus segera kita ketahui untuk start mulai persiapan. Kondisi kelainan-kelainan lain bisa saja berhubungan dengan suatu sindrom genetika, makanya kita perlu mengamati keseluruhan kondisi bayi. Harus kita amati apakah ini hanya bibir sumbing yang isolated, artinya hanya single faktor saja dari kasusnya bibir sumbing ini, tidak campur aduk dengan ternyata ada kelainan-kelainan lain yang fatal. Ya ada beberapa kelainan kromosom yang bisa berakibat bibir sumbing, dan ini menjadi marker penanda suatu kelainan. Ini kita lihat tampilan wajah ya, seperti kita melihat foto ronsen begitu, celah bibirnya ini sampai ke dalam itu, sampai ke langit-langit. Nah, ini celahnya yang kita lihat ke dalam sampai masuk. Tapi sekarang dengan teknik bedah rekonstruksi, bedah plastik yang sudah sangat maju, rekonstruksi bibir sumbing ini sudah hampir sangat-sangat 100% sempurna. Bahkan mungkin nyaris tidak ada bekasnya lagi ya, sangat sempurna ilmu kedokteran untuk rekonstruksi bedah mulut, bedah plastik saat ini. Ya tapi harus memang kita persiapan dari awal, paling tidak kita berkonsul dululah dengan dokter bedah plastik untuk kita tahu nanti tindakannya bagaimana. Kalau selama dalam kandungan kita tidak melakukan tindakan apapun, jadi nanti begitu lahir ya dipersiapkan, diedukasi bagaimana ibunya harus mengasuh
bayi ini sampai masa rekonstruksi nanti, supaya dia bisa memberikan ASI yang caranya bagaimana ya supaya tidak tersedak begitu ya. Ada botol khusus, botol minum khusus untuk ASINya bayi, itu bisa nanti dilihat juga pada presentasi saya ada di YouTube seingat saya. Ya ini contohnya, ini bibir sumbing ya, salah satu sisi, tapi dalam sekali ini sampai tembus ke hidungnya. Ini hidungnya tadi ya, sampai celah bibirnya dalam sampai ke langit-langit ya. Ini 35 minggu sebelumnya tidak ketahuan. Jadi baru terakhir ini ya pasien datang ya, kemudian baru saya ketahui pasien rujukan ini dari sejawat. Ya ini kelihatan sekali bibir sumbingnya ya, tapi bisa direkonstruksi dengan sangat-sangat sempurna nantinya ini. Tapi tetap lebih baik kita bertanya dulu pada sejawat bedah plastik nanti yang menangani, juga agar orang tuanya juga bersiap-siap diri ya. Begitu bayinya nanti lahir, dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan dia persiapkan. Jadi ini kasus labiognatopalatosis atau celah bibir, celah gusi, dan celah langit-langit pada kehamilan 35 minggu.